Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di podcast kita ya, Up Talks. Hari ini kita kedatangan tamu, ada Wilda. Wilda dari mana Wilda kalau boleh tahu? Apanya nih? Rumahnya jauh ya. Rumahnya di mana? Urip. Oh, di Urip. Alias Pampang. Tapi sekarang lagi sibuk apa kalau sekarang? Sekarang sibuk menyelesaikan tugas akhir. Oh, berarti teman-teman, jadi Wilda adalah mahasiswa semester akhir di mana kalau boleh tahu? Di Unhas. Oh, di Unhas. Jurusan ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi ya. Semangat ya, semoga bisa cepat selesai skripsinya, amin. Ya. Oke, saya beberapa waktu lalu melihat aktivitas Wilda banyak melakukan riset ya. Riset kemudian menulis, ada beberapa foto-foto penelitian yang kemudian dia tampilkan di website pribadi mungkin ya, yang tulisan-tulisan tentang itu. Ada website pribadi. Bukan tersebar sih. Oh, tersebar di apa? Di website komunitas. Oh, website komunitas, kemudian di media sosial juga di share beberapa riset. Kalau boleh tahu itu riset tentang apa ya, Wilda ya? Kalau yang terakhir saya ikut program ini, menulis untuk Raven Makassar Biennale. Jadi kita penelitian soal subtemanya itu Skapur Siri. Jadi Makassar Biennale tahun 2020 kemarin saya dan teman-teman di Makassar dan di 5 kota lain di Indonesia Timur, kita penelitian soal praktik pengobatan warga. Jadi kalau karena saya di Makassar, jadi saya menulis tentang judul tulisan saya Bedak Belukar Pengobatan dari Dapur. Jadi saya menulis tentang bagaimana ibu rumah tangga yang membuat dan memproduksi obat untuk mengobati anggota keluarga dan tetangga-tetangganya. Kayak begitu sih. Jadi penelitiannya itu kemarin berapa lama ya? Sekitar mungkin sebulan. Sebulan ya. Apa kemudian yang membuat tertarik Wilda untuk meneliti pengobatan dari dapur seperti itu? Atau punya momen tersendiri mungkin ya teman-teman, Wilda mungkin bisa berbagi punya momen tersendiri, atau waktu masa kecil mungkin di kampung memang juga merasakan bahwa orang-orang tua dulu kita itu mengobati penyakit tapi dari bahan-bahan yang sudah tersedia di alam atau di dapur. Bagaimana kemudian? Kalau untuk penelitian yang kemarin, ada beberapa alasan kenapa saya memilih untuk meneliti pengobatan dari dapur. Yang pertama itu mungkin, itu pertama karena latar belakang saya tinggal di kampung dulu dan sering bersentuhan dengan obat-obatan yang dibikin sama Sandro, dibikin sama nenek-nenek di rumah. Kalau kita sakit-sakit sarampa misalnya atau apa, cacar, kita biasanya diambilkan daun-daun terus diramu terus kita diobati sendiri. Ada pengalaman itu, dan kemudian karena saya di Makassar, dan Makassar kan sudah sangat kota dan sudah susah sekali modern untuk cari tanaman-tanaman. Jadi saya berpikir apa yang menarik, karena saya di Makassar, mungkin teman-teman yang di daerah misalnya kayak ada di Pangkep atau Parepare atau di Nabire juga di Papua, mungkin mereka cenderung lebih mudah untuk mendapatkan tanaman-tanaman yang masih banyak tumbuh, tapi kalau di Makassar kan masih sudah susah. Jadi saya berpikir apa yang menarik kira-kira. Akhirnya saya berpikir barangkali bahan-bahan yang ada di dapur kita itu bisa dimanfaatkan untuk jadi pengobatan. Makanya saya pikir sepertinya itu bisa saya jadikan penelitian, dan ternyata saya menemukan itu. Ada teman yang mamanya memang terbiasa bikin bedak kuning, bedak obat, jadi saya memilih untuk meneliti soal itu. Dan memang mereka menggunakan semuanya bahan-bahan dari dapur ya? Iya, bahan-bahan yang ada di dapur, misalnya bawang merah, kunyit, beras,
kemiri, itu saja bahan-bahannya. Dan itu terbukti ampuh. Bagaimana kemudian dalam riset? Terbukti Yang Anda ampuh lakukan. iya, karena saya kemarin lihat sendiri ada pas saya penelitian, saya ketemu sama 2 orang yang sudah alami pengobatan itu. Pertama ada ada nenek, tante dari narasumber saya, namanya Tante Mala. Jadi dia punya neneknya itu lagi, dia kayak ada apa ya, bisul besar di bagian dadanya, di bagian dada bagian belakang. Terus itu katanya pas dia bawa ke dokter, dokternya itu bilang, ini harus dioperasi. Terus itu sudah bengkak besar dan ini pokoknya indah, enak mila dilihat. Tapi Tante Male bilang, oh saya bisa bikin obat, dan bagaimana kalau kita coba, kalau kita percaya aja dengan obat itu. Jadi akhirnya Tante Mala setiap pagi beberapa minggu waktu itu datang ke rumah tantenya untuk kasih bedak kuning yang dia buat, dan ternyata ampuh. Dan saya lihat bekasnya itu memang sudah kering kayak orang bekas habis operasi, dan itu betul-betul ampuh. Nah yang kedua, pas mungkin 1-2 hari pas saya ke sana, ke rumahnya, di rumah Tante Mala, kebetulan rumahnya itu udah asrama tentara, jadi dia suaminya itu tentara. Ada anak tetangganya yang anak kecil 2 orang yang kayaknya habis main-main air terus badannya melepuh gatal, terus kasih itu obat sore-sore. Saya lihat beberapa saat kemudian saya ke situ, dan itu anak kering memang kulitnya bagus lagi gara-gara pakai obat itu. Berarti memang masih menggunakan ini ya, dan ampuh ya, dan percaya. Selain itu Wilda akhir-akhir ini riset tentang apa lagi selain yang sudah terbit ini? Kemarin sempat meneliti juga soal ekonomi kreatif di Makassar, tapi itu tidak penelitian indip mendalam karena memang COVID, terus kita susah ketemu orang dan berfaktor. Jadi kemarin lebih banyak riset data ini, data-data yang sudah ada. Jadi Data-data yang sudah tersedia ya. Itu sih. Oke. Selain itu ada lagi? Sekarang masih, Atau yang dikerjakan sekarang yang berlangsung? kalau sekarang lagi kerja survei lagi, survei data lagi, masih berhubungan sama ekonomi kreatif, sama belajar menulis soal dapur lagi sama teman-teman di Memo Dapur sama di Kampung Buku. Memo Dapur ya. Memo Dapur itu bagian apa? Bagian obat-obatan juga atau Bukan. bahan-bahan rempah-rempah atau gimana? Bukan. Jadi Memo Dapur itu inisiatif yang dibikin untuk meneliti kehidupan sehari-hari di kota, tapi pintu masuknya lewat dapur. Jadi beragam, bisa berhubungan dengan makanan, bisa berhubungan misalnya dengan warung-warung makan atau pangan, apapun ya. Apapun. Yang jelas lewat dapur kayak masuk. Gitu. Dan Anda menghasilkan apa lewat situ? Anda menemukan apa? Tulisan ya? Apa itu? Maksudnya menemukan hal-hal baru atau apa gitu yang Anda tidak tahu sebenarnya di dapur? Pasti banyak. Jadi Memo Dapur itu jadi kemarin sempat kami pas bikin program itu di Kampung Buku, kita ajak teman-teman yang tertarik juga. Terus kita bikin workshop menulis. Jadi ada workshop kita bikinkan workshop menulis. Bagaimana kita bisa mulai dulu dari rumah tangga masing-masing. Jadi kemarin kita berpikir, karena kita meliti soal dapur dan kita baru bikin inisiatif ini, kayaknya kita harus mulai dulu dari kita sendiri begitu, sebelum ajak orang, lebih banyak orang untuk mungkin belajar bareng. Kita mulai dulu dari rumah kita sendiri. Jadi kemarin saya mungkin sekitar 10 orang. Banyak sekali hal-hal menarik yang saya dan teman-teman dapat pertukarkan, banyak sekali. Karena contohnya kemarin ada satu teman, dia itu tinggal di Pasar Terong, namanya Daus. Jadi dia cerita kalau ternyata rumahnya itu yang di jalan apa itu ya rumahnya? Ya salah satu bagian dari Pasar Terong. Kubis, dekat-dekat situ ya. Ternyata dapur rumahnya tuh berubah-berubah. Jadi tergantung misalnya sama pasokan bahan yang mamanya, orang tuanya jual. Jadi mama bapaknya itu punya ruko untuk jual bawang, jual ini kebutuhan. Jadi dapurnya terus berubah-berubah dapurnya, bisa jadi tahun ini misalnya pindah ke ruang tengah, terus pindah lagi ke belakang, tergantung misalnya
bagaimana orang-orang di rumahnya bisa lebih praktis ketika mau akses dapur, dan mereka juga harus on time, bukan on time, harus selalu stay untuk menjual. Gitu. Jadi misalnya kalau misalnya lagi banyak bawang nih yang datang di ruang depan, berarti mungkin dapurnya di ruang tengah atau ruang belakang jadi gudang jualan. Betul. Dapurnya kemudian berubah di ruang depan gitu ya. Oke, Jadi betul-betul menarik, ini sih. menarik. Selain itu apa lagi? Ada resep-resep rahasia yang kemudian Anda dapat mungkin? Bukan resep rahasia belum, tapi ketemu sama bahan-bahan makanan yang sebelumnya saya tidak tahu kalau itu ada. Oke. Atau itu satu bahan makanan yang khas di suatu tempat. Jadi kemarin ada teman yang menulis, namanya Kak Ulil. Jadi Kak Ulil itu dia sekarang kerja di S2-nya Unhas. Oke. S2-nya Unhas, yang bagian SDGs gitu apa. Dia memang jurusan pertanian dan dia tulis soal pacuka. Jadi kampungnya dia itu di Wajo, dan ada satu pengasam pacuka khas di sana namanya lemogona. Oke. Jadi itu sejenis salah satu Lemogona jenis ya? lemogona. Lemogona. Jadi lemogona itu dia mirip-mirip kayak jeruk nipis lah, cuman Oke. dia agak tebal kulitnya, dan itu dipakai sama orang-orang di Wajo, apalagi di sekitar Sungai Walenai Walnai. untuk bikin lawak. Oke. Bikin lawak sama kapurung atau masak ikan. Wah, jadi lapar nih gitu-gitu. kita ya teman-teman, bahas kapurung siang-siang nih. Oke, berarti itu Anda baru temukan ya? Anda baru melihat bahwa ada semacam kayak begini nih. Iya, jadi banyak hal-hal yang sebenarnya dekat sama kita dan ada di sekitar tapi kita baru tahu karena tidak pernah mencari tahu lebih jauh soal itu. Bagaimana kemudian, kita penasaran nih ya teman-teman, bagaimana kemudian riset tentang skripsi Wildah nih? Apakah terkait dengan bahan-bahan dapur juga, atau terkait dengan ruang, atau terkait dengan pengobatan? Itu bisa diceritakan dong ya. Bagaimana perjalanan risetnya? Sudah riset ya? Sebenarnya penelitian skripsiku itu melanjutkan yang pernah aku bikin 2018. Oke, apa yang dibikin di 2018? Jadi pas 2018 saya pernah ikut program di Kampung Buku Tanah Indi, namanya Anak Muda dan Kota. Dan waktu itu saya riset soal lontang. Lontang itu bar tradisional untuk minum ballo di Makassar. Lontang itu bar ya teman-teman, lontang itu bar tradisional untuk meminum untuk minum ballo. Ballo itu kalau di bahasa Indonesia kan apa ya Wilda ya? Minuman keras tapi tuak ya, dari tapi pohon, tradisional. dari Pohon tanaman nipah ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang di luar kota mungkin tidak tahu ya, ballo itu tuak semacam minuman tradisional yang memabukkan gak sih ya? Memabukkan itu memabukkan kalau banyak pasti. Oh iya. Sama orang yang kalau tidak biasa minum pasti mabuk. Oke, tapi itu perkara halal dan haram kita nggak tahu lagi ya. Ya, itu kita urusan orang masing-masing yang meminum itu ya, teman-teman. Oke, itu bagaimana risetnya? Jadi waktu itu karena saya tinggal di Pampang dan waktu itu kita mau riset. Jadi waktu itu di banyaknya waktu itu. Jadi pas 2017 itu 2018 awal. 2018 awal. Sebelum Covid berarti ya? Jelas sebelum Covid. Saya ada 15 orang sama teman-teman itu ikut program penelitian waktu itu. Kita semua tidak punya latar belakang meneliti sama sekali atau menulis. Ya ada pasti, tentu saja ada, tapi itu mungkin pengalaman pas di kampus atau di himpunan dan itu ternyata sangat berbeda dengan yang kualami di Tanah Indi waktu itu. Jadi kalau di kampus kan kita seringnya penelitian yang mesti ada teori atau ada konsep, atau kita berangkat dari satu konsep tertentu dan kita mau lihat di lapangan kayak bagaimana. Dan penelitian Anak Muda dan Kota itu kita diajak untuk turun dulu ke lapangan untuk lihat gitu apa. Berarti turun semuanya, timnya disuruh turun ke lapangan dulu, terus? Turun ke lapangan dulu, baru kau cari apa yang paling dekat dengan kau. Itu pelajaran pertama di workshop menulis.
apa yang paling dekat dengan kau, itu misalnya dulu. Jadi waktu itu karena saya bingung apa yang paling dekat sama saya sebenarnya, apa yang dekat dengan saya. Dan ternyata karena tinggal di Pampang dan lihat kenapa ya orang selalu banyak sekali ballo di sini. Oh ternyata banyak lontang, dan saya juga baru tahu ternyata namanya lontang. Kalau di kampungku itu ya tempat minum ballo saja, tidak ada istilah Tidak ada istilah bahwa bar tradisional itu namanya lontang. Bagaimana Anda menggambarkan lontang? Mungkin Wilda bisa menggambarkan kepada teman-teman Uptalks lontang itu kayak bagaimana ruangannya, ukurannya. Kalau dulu lontang itu ada di sepanjang sungai. Jadi biasanya terbuat dari bambu. Terus ada kursi panjang, terus orang minum. Tapi saya lihat sekarang di sekitar Sungai Tallo yang saya datangi, yang ada tempat riset, itu sudah jarang lontangnya yang jadi sekarang lontang itu pindah ke rumah-rumah pangebak baloknya. Pangebak balok itu istilah untuk orang yang menjual. Bukan menjual, memproduksi balok. Memproduksi balok tuak itu dari pohon itu ya. Pohon nipa. Pohon nipanya memang dekat situ. Iya, jadi Sungai Pampang Sungai Pampang itu kan terhubung sampai Sungai Tallo yang di mana sini? Dekat Entos. Sampai Lakang di belakang. Iya. Nah, itu semua itu masuk ke sealiran dengan yang ada di Pampang ya? Iya, satu aliran sungai. Dan sebelum kan kalau sudah di dekat tol sana, galangan kapal itu kan sudah bakau. Dan sebelum bakau itu semuanya tanaman nipa. Jadi, nah disitulah Anda riset ruang-ruang itu. Iya, saya riset di situ. Tapi Palontang yang jadi narasumberku itu tinggalnya di Pampang dan rumahnya dia jadikan lontang juga. Dan itu juga menariknya karena lontangnya itu di dapurnya sebenarnya, jadi satu ruangan mungkin 1/4 ini seginilah, itu dia jadikan dapur sekaligus sebagai lontang. Jadi itu mungkin juga yang rumah dapurnya ya, dapur mereka kemudian dijadikan bar juga. Dijadikan juga bar untuk minum. Itu banyak ya orang yang minum di situ. Karena ruangannya kecil, jadi tidak mungkin sekitar kurang dari 15 orang. Lumayan ya. Atau mungkin orang cuman beli kemudian bawa pulang. Ada juga yang begitu. Jadi bisa jadi reseller. Reseller ballo ya. Jadi saya juga kan ternyata kalau di Makassar sejauh ini yang banyak ballonya itu di Antang. Di Sidiong ya berarti. Sana nipa-nipa. Nipa ya, emang namanya juga nipa-nipa ya. Namanya juga nipa-nipa. Katanya yang kualitas baloknya paling keras, yang paling bagus itu Pampang. Konon menurut salah satu warga di sana, kenapa juga itu kampung namanya Pampang? Karena Pampang itu kalau bahasa Makassar, jalan terlunglai mau gini gitu ya. Kayak mabok ya. Jalan orang mabok jadi Pampang nih jalannya, begitu istilahnya. Itu dipengaruhi karena di situ memang tempat minum dan orang-orang yang dari daerah lain, misalnya Rapokaling atau ya daerah-daerah bahaya ya, daerah-daerahnya ya teman-teman ya. Texas di Makassar itu ambil balonnya dari Pampang. Nah, kemudian apa yang kemudian Wilda temukan nih dari hasil bocoran sedikit boleh hasil yang Anda temukan dari riset itu? Riset tempat minum ballo. Kalau kemarin itu lebih banyak ke profil keluarga dan bagaimana ballo itu diproduksi, terus bagaimana siapa saja orang-orang yang minum di situ dan bagaimana perilakunya orang-orang ketika minum, kayak begitu sih. Tapi kalau sekarang karena tadi bicara soal skripsiku yang tidak jalan-jalan. Jadi saya sebenarnya lanjutkan penelitian itu yang kemarin. Kalau kemarin lebih fokus ke profil sama menceritakan soal ballo itu seperti apa, dibikinnya kayak bagaimana. Kalau di penelitianku ini nanti lebih ke ini jalan atau sudah jalan? Sementara. Sementara jalan ya. Apa tadi? Lontang sebagai ruang komunal. Komunal. Ruang komunal mungkin bisa dijelaskan sedikit ke teman-teman Uptalks. Banyak sih definisinya. Iya. Tapi kalau yang Anda kalau saya pakai
haruskah jangan mikir kawas itu. Satu-satu mau. Jadi definisi ruang komunal banyak, tapi saya pakai definisi ruang komunalnya Lefebvre. Jadi dia filsuf sosiolog namanya Lefebvre. Dia punya konsep soal perbedaan ruang publik sama ruang komunal. Jadi dia itu terkenal sama konsep soal hak atas kota. Jadi dia punya konsep soal itu. Jadi salah satu bagian dari fokusnya dia adalah kajian urban kota. Jadi dia bilang kalau di kota-kota itu ada perbedaan antara ruang publik sama ruang komunal. Kalau ruang publik itu biasanya tempat di mana orang cuma cari keuntungan, misalnya kafe, orang-orang tidak saling kenal, orang-orang cuma datang misalnya dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Jadi kita bisa jadi berada dalam satu ruang, tapi kita punya lagi kelompok-kelompok kecil. Jadi ini bisa gengku, geng sana ndak tahu lagi TikTok kah atau di sini lagi live Instagram atau apa. Tapi tujuannya sama-sama mau ke situ, dan pasti tujuan yang punya kafe ya cari untung gitu, cari untung. Nah, sedangkan kalau ruang komunal dia ruang yang lebih spesifik dan lebih orang-orang dalam lebih saling mengenal, orang-orang dalam lebih akrab mungkin ya, atau memang rame-rame memang untuk ke sana tujuannya. Dan memang setiap orang yang ada di dalamnya itu punya ikatan emosional yang lebih kuat gitu, beda sama ruang publik. Jadi kayak ruang komunal itu bentuk salah satu cara siasat orang-orang yang tidak kalau orang istilahkan orang-orang yang bukan kelas atas atau kelas menengah, itu di ruang komunal salah satunya lontong. Menarik ya teman-teman Aptos, nanti kita berdoa sama-sama untuk menunggu hasil risetnya dan menyelesaikan tulisan terakhirnya ya untuk studi ya. Nah, selain itu Wilda sejak kapan sih suka dengan tulisan, kemudian membaca atau aktivitas literasi? Bisa diceritakan sedikit ke teman-teman Aptalks? Saya tidak mengingat waktu pasnya. Kalau membaca mungkin menariknya karena saya tinggal di kampung, betul-betul kampung Kak, dan bukannya sebetul-betul kampung. Tapi akses literasi dan bacaan itu sulit. Atau bukan justru sulit, tapi tidak sampai ke sana ya. Daerahku itu tidak terjamah. Jadi novel pertama justru yang saya baca itu novel dewasa, novel 18 plus. Dan itu Anda umur berapa tuh membaca novel? SMP kelas 2. SMP kelas 2 itu pun karena saya baca. Itu novelnya masuk ke desa Anda karena apa? Itu novelnya sepupuku yang kuliah di Makassar. Jadi ada sepupu yang kuliah. Maaf nih ya sepupunya ya. Ada sepupu yang kuliah di UNM waktu itu sastra, pendidikan bahasa dan sastra. Jadi karena dia kuliah, jadi dia pasti terbiasa terbiasa gitu dengan buku-buku. Jadi dia bawa lah misalnya pas pulang kampung dia bawa buku 1 karton. Jadi biasanya tuh kalau pulang kampung dari Makassar kita cuma tunggu apel kah atau roti maros. Ternyata ada dibilang buku. Wah, ada buku nih. Biasanya kita cuma lihat-lihat buku itu komik-komik kah atau teka-teki silang. Apa sih itu yang TTS ya, teka-teki silang. Ternyata ada dibilang novel. Jadi saya bacalah novel. Nah itu kan Anda sudah SMP dong. Jadi SD ke SMP-nya memang bukunya cuma di sekolah. Buku sekolah. Nggak ada yang dibawa pulang. Tidak ada sama sekali. Ada perpustakaan di sekolahku dan enggak tahu kenapa itu perpustakaan ditutup. Enggak tahu ya. Mungkin mereka takut bukunya rusak atau apa, jadi itulah. Terus pas SMA setelah itu SMA saya sudah mulai minta sama sepupu untuk belikan, kayak di Makassar coba belikan buku-buku yang bagus. Waktu itu dibelikan bukunya Terelie. Waktu itu Terelie sangat-sangat gempar sampai sekarang tuh. Ya itulah. Terus di SMA aku kebetulan banyak buku-buku di perpus, buku-buku tua tapi itu menarik gitu. Jadi ya saya baca-baca di situ ya sampai sekarang. Tapi kalau menulis non fiksi itu 2018 itu yang sudah mulai ya menulis 2017 lah. Apa yang kemudian memotivasi sebenarnya Wilda untuk membaca kemudian menulis lagi? Apa belajar ya sih, dapat sesuatu yang penting ya teman-teman ya. Baru, lebih kaya lah rasanya. Mungkin.
Sama ketemu banyak orang baru juga. Oke. Itu Dengan paling membaca penting. ketemu dengan orang baru Eh, atau dengan menulis ketemu dengan orang baru? dua-duanya. Dua-duanya, Dua-duanya ya. karena eh, dengan membaca kita bisa punya bahan obrolan Oke. kalau ketemu sama orang. Kalau menulis Dicatat, juga ya? kita punya bahan obrolan. Oke. Dan apalagi sekarang setelah COVID dan orang lebih banyak bertemu kita secara online, Oke. tulisan itu membantu kita bisa Mendapat berkenalan informasi. dengan gagasan-gagasan orang Oke. tanpa perlu ketemu gitu. Oke, mantap ya, mantap sekali. Nah, terakhir mungkin ya Wilda, apa kemudian suka dan dukanya nih dalam dunia literasi? Kalau boleh tahu, sukanya Ya, kayak apa, bagaimana dukanya itu? apa? Suka duka Heeh. apa ya? Dalam mengerjakan riset-riset, dalam beraktivitas di dunia literasi. Sering kalau pasti lebih banyak sukanya kalau Oke. untuk sekarang karena jam terbang juga ya masih belajar. Oke, oke. Kalau duka pernah saya dulu pas habis penelitian itu 2018 saya pulang ke kampung. Oke. Terus saya berpikir, saya mau tulis deh hal-hal yang berhubungan dengan kampungku gitu. Oke. Nah, di kampungku itu dekat dengan laut. Orang di sana parumput laut, Pelaut ya. nelayan Nelayan ya. rumput laut. Saya tanya temanku yang keluarganya itu nelayan rumput Nelayan laut, rumput saya laut. bilang, bisakah saya ikut sama kakakmu pergi ke laut gitu? Saya mau lihat bagaimana orang itu ambil rumput laut, bagaimana prosesnya. Saya mau tulis. Terus itu temanku bilang, berapa budgetnya gitu. Mau jadi gini kok dong ikut-ikut, tidak ada budgetnya kayak gitu. Jadi kayak banyak yang berpikir kalau bicara soal menulis atau penelitian harus ada dananya gitu Dananya ya. ya, atau padahal kan banyak juga yang dilakukan non profit, tidak ada unsur untuk cari keuntungan. Kaget ya dengan Kaget, hal seperti itu. Langsung yang 100% semangat terus kayak langsung nol. Oh my god. Oke. Sukanya selain itu Kalau dukanya suka itu ya. tadi, kalau sukanya suka itu tadi banyak bisa ya. ketemu sama banyak orang, terus kayak itulah ada alasan lagi. Jadi karena meneliti tuh sejauh ini akhirnya bisa punya alasan untuk kenalan sama orang. Jadi misalnya tadi ketemu sama Kak Dodi, saya ternyata band wedding, dan band wedding itu kayak bagaimana gitu. Ada alasan untuk chat orang kayak gitu. Karena itu riset Anda ya, supaya hidup Anda tidak kosong ya. Supaya tidak kosong. Oke, terakhir sekali mungkin Wilda bisa memberikan teman-teman Uptalks saran dan mungkin pesan-pesan untuk tetap termotivasi untuk membaca, kemudian menulis, kemudian membaca lagi atau riset, kemudian menulis lagi. Apa yang teman-teman butuhkan supaya bisa tetap konsisten dengan yang dilakukan sehari-hari dalam saja dunia belum konsisten literasi? bagaimana. Mungkin lebih banyak tertarik sama hal-hal yang dekat sama kita. Oke, dimulai dari situ ya. Jadi hal-hal yang dekat itu kalau Hal-hal yang dekat kemudian dikepoin ya. Jadi hal yang dekat dan dikepoin itu bisa jadi satu sumber informasi yang menarik. Mungkin kalau bukan untuk kita, mungkin kalau orang yang baca atau Oke. Thank you Wilda Sama-sama, sudah Kak. datang di studio Ya. kita di Uptalks. Nah, teman-teman juga yang mau membeli buku ini buku risetnya di Ramuan di Segitiga Walasea, di mana kita bisa dapat di bisa mana? beli di toko Kampung Buku. Oke.